perusahaan itu kan dalam neraca itu adalah harta. Nah, jadi kalau hartanya itu makin tinggi, berarti pemerintah itu sebenarnya harus makin positif. Nah, karena asetnya, hartanya tinggi. Nah, cuman ketika asetnya, hartanya tinggi tapi tidak menghasilkan, ini jadi problem. Nah, makanya kenapa sih yang aset itu penting? Pertama tadi sebagai harta. Kedua, selain itu berarti harta itu berpotensi untuk digunakan. Nah, tapi kalau aset ini tidak digunakan, misalnya hanya jadi aset tidur, lahan tidur, tanah kosong, tanah tidur, tidak ada manfaatnya. Nah, ini yang jadi masalah buat kita. Nah, pakai aset yang ada, manfaatnya yang ada, ini yang kita coba lagi tertidur. Makanya kita pengen juga ada sebuah papanisasi supaya masyarakat ikut mengawasi, supaya masyarakat ikut ngasih masukan. Masyarakat juga bisa nanti monitor di aset ini, aset pemerintah provinsi. Kalau ada papanisasi kan, selama ini kan nggak tahu ini milik siapa gitu. Nah, kalau ada papanisasi, mungkin dia ada orang yang iseng, ada orang yang kreatif, dipoto aset provinsi Terbengkalai. Ya, Tribuners, jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajudin dalam acara program podcast Parlemen Corner kali ini, di mana kita sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten, ada Kang Dede nih. Kang Dede Rohana Purta ini salah satu komisi dari Komisi 3 ya, Kang. Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kita sapa dulu nih. Selamat pagi nih. Selamat pagi Tribuner dimanapun berada dalam program DPRD Corner. Betul. Oke, mudah-mudahan pagi semangat. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah ya. Nah, Tribuners, kali ini yang biasanya Kang Dede datang ke podcast kita di studio di Tribun Banten, kali ini kita yang datang langsung nih ke rumah Kang Dede nih. Ini ceritanya digerebek sama Tribun ini, tim Tribun ini pagi-pagi. Ya, Tribuners, kita kali ini akan membahas tema soal Banten berbenah nih, dimana sebelumnya dari pemerintah itu kita tahu bahwa adanya efisiensi anggaran, kemudian bagaimana pemerintah juga putar otak untuk dari aset yang tadinya tidur ini supaya asetnya produktif nih, Kang Dede ya. Nah, boleh dijelasin Kang, di tengah efisiensi anggaran ini di Provinsi Banten, pemerintah sekarang mencoba untuk mencari penghasilan baru dengan salah satunya itu memanfaatkan aset tidur ya. Aset tidur itu apa sih, Kang, yang boleh tahu? Ya, jadi aset tidur itu artinya aset tanah atau bangunan ya, termasuk kendaraan milik pemerintah Provinsi Banten yang selama ini belum dimanfaatkan atau belum tergali optimal penggunaannya, manfaatnya. Nah, maka aset-aset ini dianggap tidur karena hanya berbentuk aset di dalam neraca pemerintah provinsi ada, tapi manfaatnya tidak ada, tidak termanfaatkan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah Provinsi Banten. Bisa bangunan, bisa tanah kosong, bisa juga kendaraan-kendaraan. Nah, dalam rangka itu kita lagi mendata, kita lagi minta ke DPKAD coba ya aset-aset tidur yang terbengkalai yang tidak digunakan itu di mana saja, apa saja bentuknya. Nah, supaya ini bisa dimaksimalkan. Kita benahi, kalau misalnya bisa kita sewa-sewain, bisa kita swakelola, atau bisa kita kasihkan imbreng atau kita hibahkan misalnya kepada kabupaten kota atau kepada dinas vertikal yang memang membutuhkan, kenapa tidak, daripada terbengkalai, daripada tidur, daripada tidak termanfaatkan. Tidak menghasilkan ya. Betul. Nah, kalau untuk ininya sendiri seberapa besar sih potensi dari aset daerah yang bisa dimaksimalkan di Provinsi Banten ini, Kang? Ya, kalau berapa besarnya ya, memang di laporan keuangan APBD di kita ya, aset itu kan memang cukup besar sekali. Ya, saya tidak ingat betul angkanya, tapi misal saya kasih contoh. Kita itu punya Pusdiklat di Serpong, milik pemerintah Provinsi Banten. Dulu tuh berapa puluh miliar kita ngebangun, bahkan kalau dihitung sama aset tanahnya mungkin bisa 50 miliar misalnya. Itu terbengkalai. Jadi Pusdiklat nggak jadi, tidak termanfaatkan. Nah, alhamdulillah sekarang ada programnya Pak Prabowo. Pak Prabowo ini ada namanya Sekolah Rakyat.
di mana putra-putri masyarakat yang dimanapun berada yang tidak mampu disekolahkan seperti boarding school gitu. Akhirnya sekarang dari tahun 2025 ini dijadiin sekolah rakyat. Itu salah satu pemanfaatan aset yang dianggap tidak terlalu produktif. Bukan tidak produktif. Ya. Sudah dibangun puluhan miliar tapi tidak digunakan. Ada lagi aset yang terbengkalai ya, yang hari ini misalnya bisa dimanfaatkan. Misalnya kayak gedung di Jalan Veteran. Kalau nggak salah nomor 4 kalau nggak salah ya. Nomor 4 kalau nggak salah di Serang itu gedung-gedung tua. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang menggunakan. Nah, kemarin kita taksir nilainya sekitar 40-an miliar gitu ya. Kita bangun. Akhirnya kita sertakan sebagai penyertaan modal. Maka kemarin penyertaan modal kita bertambah ke Bank Banten sekitar 139 miliar kalau tidak salah, saya angka pastinya agak lupa ya. Penyertaan modal kan kalau sudah penyertaan modal jadi nilai kan, jadi nilai, jadi penyertaan modal, jadi usaha Bank Bantennya. Nah ini hal-hal seperti itu saya kira yang perlu kita sinergikan supaya nggak boleh lagi ada aset-aset yang tidur. Nah sekarang lagi kita verifikasi juga, misalnya Jamkrida membutuhkan tambahan modal, kita lagi nyari nih, aset mana yang bisa kita kelola supaya bisa kita sertakan sebagai modal ke Jamkrida BUMD kita. Termasuk kalau nggak salah aset punya pemerintah Provinsi Banten itu juga yang di Banten lama itu ya, yang baru dibangun beberapa tahun yang lalu itu. Iya, ada beberapa Islamic aset. Center ya. Ya, banyak sekali. Terakhir saya minta data itu ada sekitar mungkin aset itu sekitar 100-an bidang, termasuk kantor penghubung. Kita di Jakarta punya namanya kantor penghubung. Kantor penghubung itu sebenarnya dimanfaatkan oleh ASN atau birokrat atau OPD yang ada di Banten sedang berkunjung ke Jakarta, sedang melakukan kunjungan kerja dan lain sebagainya, dengan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya boleh menginap di badan penghubung. Misalnya ke kementerian, lagi koordinasi, lagi lobby atau lagi jemput program, lagi ikut apa gitu. Yang tidak terfasilitasi penginapannya bisa minum situ. Nah itu nggak maksimal, kosong. Nah sekarang Pak Gubernur ingin kantor badan penghubung digunakan untuk masyarakat Banten yang sedang berobat di Jakarta. Yang sedang berobat di Jakarta, dia kan harus nungguin keluarganya sebagai rumah singgah. Itu teman-teman sekarang. Benar. Nah kalau dari ratusan aset yang saat ini punya Provinsi Banten itu, yang potensial untuk bisa mendapatkan PAD yang lebih tinggi mungkin kan seperti apa? Sebenarnya ada beberapa situ misalnya ya, situ milik pemerintah Provinsi Banten, situ Cikongkang, di daerah Pandeglang saya agak lupa ya. Ada juga situ di daerah Tangerang Kota, sudah kita tata rapi, tapi memang belum dikelola. Misalnya ada retribusi parkirnya, ada retribusi masuknya misalnya kan, situ Sikoncang kalau nggak salah ya. Kalau di Tangerang saya agak lupa tuh. Nah itu sebenarnya bisa saja walaupun mungkin orang biasa masuk ke situ gratis jadi berbayar kan, tapi bayarnya tidak memberatkan. Yang penting masuk ada kontribusi. Terus termasuk misalnya parkir. Mungkin selama ini pengelolaan parkirnya sudah ada, cuman mungkin liar. Sekalian kita resmikan. Itu kan aset. Dalam catatan pemerintah Provinsi Banten kita punya aset di situ. Nah, tapi tidak tergali potensinya. Jadi hanya kita bangun, dibebaskan ke masyarakat, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Dan itu bisa saja menghasilkan kalau itu di tangan orang kreatif. Saya yakin itu bisa menghasilkan. Ya kalau untuk sekarang ini yang tadi disebutkan beberapa aset milik daerah yang sebelumnya tidak aktif tapi sekarang bisa bermanfaat untuk masyarakat itu apa saja nih Kang? Misalnya kita itu punya sekolah SMA SMK ratusan. Ada sekolah SMA ratusan ya. Selama ini ada mungkin di pojok-pojok sekolah yang belum termaksimalkan ruangannya. Apakah misalnya buat lahan parkir atau kantin gitu ya. Nah itu coba kita galakan juga. Memang beberapa sudah ada yang disewakan buat kantin.
tapi mungkin belum maksimal ya. Tapi kalau berbicara tadi aset yang memang benar-benar tidak termanfaatkan apa gitu ya. Banyak aset-aset tanah kosong. Kalau itu kemarin saya lihat datanya ada berapa dan strategis di kota Tangerang, di mana dulu bekas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu benar-benar kosong hari ini. Cuman saya data detailnya memang karena tidak ada persiapan nih. Pagi-pagi digerebek. Nah kalau pagi-pagi selalu sebelumnya 1-2 harinya belum, Kang misalnya siapin data-data asetnya saya bisa siapin nih. Nah tapi banyak Kang Tajudin. Ya Tribuner banyak memang beberapa bangunan ya aset pemerintah Provinsi Banten itu yang menjadi rumah hantu. Tidak digunakan oleh dinas, tidak digunakan juga oleh pemerintah. Apalagi misalnya aset-aset yang dulu milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dialihkan ke kita ya. Nah itu juga masih banyak yang kosong-kosong. Nah kalau dari Komisi 3 sendiri Kang, kenapa sih aset itu dianggap penting untuk bisa pembangunan Banten ke depan itu seperti apa Kang? Ini aset itu kalau di perusahaan itu kan dalam rasa itu adalah harta. Nah, jadi kalau hartanya itu makin tinggi, berarti pemerintah itu sebenarnya harus makin positif. Nah, karena asetnya, hartanya tinggi. Nah, cuman ketika asetnya, hartanya tinggi tapi tidak menghasilkan, ini jadi problem. Nah, makanya kenapa sih yang aset itu penting? Pertama tadi sebagai harta. Kedua, selain itu berarti harta itu berpotensi untuk digunakan. Nah, tapi kalau aset ini tidak digunakan, misalnya hanya jadi aset tidur, lahan tidur, tanah kosong, tanah tidur, tidak ada manfaatnya. Nah ini yang jadi masalah buat kita. Kita nyari duit kemana-mana, tapi lahan kita bisa disewakan buat Indomaret atau buat ATM. Bisa saja kan beberapa gedung bisa buat ATM atau ya buat kafe, buat pelayanan publik misalnya. Bisa saja beberapa gedung-gedung tua misalnya direnovasi menjadi heritage, menjadi kafe, tempat makan, itu sangat potensial. Nah ini lagi kita inventarisir. Dan saya yakin kalau ini bisa termaksimalkan, walaupun tidak bisa menggantikan pajak kendaraan gitu ya, tapi ini menjadi sumber pendapatan baru. Apalagi kalau nilainya mungkin total bisa ratusan miliar. Nah ini kalau jadi ratusan miliar, bisa disertakan sebagai penyertaan modal, ini menjadi solusi di tengah fiskal yang makin terbatas. Kita BUMD-nya membutuhkan suntikan modal, kita terbatas fiskalnya. Nah, ini bisa solusi menyertakan modal berdasarkan aset. Nah, kalau sudah di bank kan kalau sudah disertakan modal bisa buat kantor cabang buat dia, bisa buat gudang, bisa buat ATM ya. Nah, ini yang kita coba lagi rapihkan. Nah ini kan aset di Banten tentu ada di beberapa wilayah kabupaten kota. Betul. Nah untuk koordinasinya sebenarnya untuk dorongan dari DPRD Banten sendiri untuk OPD terkait khususnya di Provinsi Banten dan ke daerah kabupaten kota sendiri seperti apa nanti? Gini, kalau asetnya aset pemerintah provinsi sebenarnya nggak perlu ada koordinasi dengan kabupaten kota karena itu kan aset provinsi. Kecuali misalnya aset provinsi yang sedang digunakan atau sedang dipinjam pakai oleh kabupaten kota. Mungkin perlu kita koordinasi ketika kita ambil misalnya kapan mereka mau menyerahkannya gitu ya. Tapi kalau aset yang sudah milik provinsi ya ada memang tersebar di kabupaten kota. Tinggal memang kita ingin ada sebuah koordinasi yang rapi supaya ada beberapa OPD misalnya membutuhkan atau akan membangun program membangun bangunan apa misalnya. Kayak misalnya kita kemarin rencana mau membangun dinas sosial itu panti rehabilitasi. Di daerah Lebak. Kalau misalnya kita punya aset, punya gedung atau lahan yang nggak terpakai, ngapain kita pembebasan lagi? Pakai aset yang ada, manfaatin yang ada. Ini ya gitu, coba lagi tertibin. Makanya kita pengen juga ada sebuah papanisasi supaya masyarakat ikut mengawasi. Supaya masyarakat ikut ngasih masukan. Masyarakat juga bisa nanti monitor di aset ini aset pemerintah provinsi. Kalau ada papanisasi kan, selama ini kan nggak tahu ini milik siapa gitu. Nah, kalau ada papanisasi, mungkin dia ada orang yang iseng, ada orang yang kreatif dipoto. Aset provinsi terbengkalai ya. Ini kan membantu kita sebenarnya. Betul. Nah, memang selama ini kita coba cek juga data. Tapi kadang-kadang kan masukan netizen ini kan lebih mantep, lebih cepat viral, lebih cepat ngedorongnya.
kalau ada yang ngasih masukan melalui media sosial. Nah, dari Komisi 3 sendiri sekarang ada lagi menggarap regulasi atau apa nih Kang untuk mendorong supaya aset-aset yang terbengkalai itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah? Tidak, kita tidak mendorong regulasi, tidak mendorong aturan baru, tapi kita ingin bagaimana kolaborasi antar OPD ini makin meningkat dengan koordinasi yang makin erat supaya bisa diinventarisir aset mana saja yang terbengkalai, aset mana saja yang tidur, dan kita sinkronkan dengan rencana pembangunan. Ada misalnya rencana pembangunan untuk nambah gedung Samsat atau nambah KCD atau misalnya nambah pembangunan apa-apa ya yang kira-kira memang sifatnya untuk kebutuhan pemerintah, kita coba sinkronisasi sebelum misalnya beli aset, lebih baik kalau masih ada dimaksimalkan. Nah, atau misalnya kemarin kita bikin namanya, saya agak lupa, sebuah UPTD kalau nggak salah ya, UPTD pemanfaatan aset misalnya. Nah, biar ada UPTD yang fokus memanfaatkan aset. Jadi aset-aset yang ada itu dicek semua, dia pelajari apa di situ potensinya. Kalau potensinya pusat kuliner, oke kita cari misalnya kita vendorkan ke UMKM, ke usaha kuliner. Atau misalnya ada lahan kosong. Nah, ini bisa buat swasembada pangan, bisa nanam jagung, bisa nanam padi, atau buat ternak lele atau buat ternak ikan. Ini coba kita sinkron. Makanya kemarin kita dorong, tapi tidak perlu regulasi saya kira. Ya, pembentukan OPD itu pembentukan UPTD pemanfaatan aset daerah ini lagi kita kaji. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi tahun depan. Nah, kalau untuk bentuk pengawasannya sendiri dari Komisi 3 sendiri seperti apa nih Kang untuk BPKD dalam hal ini supaya aset-aset ini bisa termaksimalkan, itu bentuk pengawasannya seperti apa? Iya. Bentuk yang pengawasan yang kita lakukan pertama, kita ingin seluruh aset itu terverifikasi. Karena ada juga beberapa aset yang belum terverifikasi, belum tersertifikat. Nah, makanya itu jadi temuan tuh. Tiap-tiap tahun BPK itu masih mencatat ada beberapa aset provinsi yang belum diserahkan menjadi aset provinsi, masih punya kabupaten kota, ada yang belum tersertifikat ya, dan lain sebagainya. Nah, kita minta seluruh aset provinsi semua tersertifikat dulu. Semua terverifikasi. Dan nanti kita akan dorong tahun depan, nanti kita dorong anggarannya papanisasi. Nah, biar kita ngontrolnya, mengidentifikasinya enak. Biar tahu juga identitasnya. Kalaupun nanti papanisasi ada barcode-nya. Ketika kita scan, misalnya kita tahu ini aset milik provinsi dengan nilai berapa, ya kan ada kodenya kan, kalau di barcode bisa langsung datanya enak tuh. Secara luasnya berapa, asetnya berapa, biar detail. Nah, ini nanti bisa menjadi informasi juga buat masyarakat. Nah, jadi masyarakat juga nanti gampang ngasih masukan, kita gampang ngawasinnya nanti. Nah, makanya salah satu yang sudah kita lakukan pemanfaatan aset tidur ini adalah dengan menyertakan modal sekitar 134 atau 36 miliar buat Bank Banten. Ini kita lagi nyari lagi nih, sekitar angkanya mungkin kita 30-an miliar lagi kita nyari untuk sertakan ke jam kerja. Karena jam kerja butuh modal. Nah, nanti kemarin sudah saya minta juga, ini selesai, saya minta dibentuk UPTD pengelolaan aset itu biar mereka mengkaji seluruh aset yang terbengkalai, dikaji, dibuat FS-nya, kira-kira potensinya apa. Ada kemarin di Tangerang, di mana berapa titik, ini Pak buat kafe, ya udah kalau buat kafe kita sewain ke pelaku UMKM, kafe kan lumayan sewa. Saya pengusaha kafe nih, ada beberapa sewa kafe itu sebulan ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, lahan kosong, kan lumayan. Kalau misalnya strategis di pusat kota nyewain lahan aja sebulan 10 juta, 100 juta kan satu lahan. Nah, kalau ada 10 lahan udah berapa tuh? 1 miliar, 2 miliar kan lumayan buat nambah pendapatan. Iya. Mungkin satu lagi nih Kang, untuk OPD terkait atau untuk masyarakat terkait aset ini nih, bagaimana supaya mengoptimalkan aset, ibaratnya aset tidur bisa dapat pendapatan untuk Provinsi Banten sendiri. Ya, nah makanya buat masyarakat Banten ya, Tribuner dimanapun berada, kalau kalian tahu itu aset provinsi tapi ternyata nganggur, tidak termanfaatkan, terbengkalai, nah, boleh nggak usah sungkan-sungkan. Ya, kalian boleh hubungin saya Dewan Viral atau datang ke DPKAD Provinsi Banten. Kalau kalian misalnya punya ide, wah ini cocok kalau dibuat buat pancingan, ini cocok buat bikin kafe, ini dicocok buat dibikin UMKM kuliner, boleh.
nanti sampaikan ke saya via DM, via TikTok, via Facebook. Nanti kita akan sambungkan ke DPKAD. Teman-teman bisa sewa Tribuner atau bisa swakelola, kerjasama apapun daripada nganggur, lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian yang ada di Banten. Ya itu tadi Tribuners perbincangan kita kali ini. Terima kasih nih Pak Dede udah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk kita ya. Dan Tribuners jangan lupa untuk selalu tonton program-program Tribun Banten yang ada di YouTube kita, dan kalian juga bisa update selalu di tribunbanten.com. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.